akan saya sampaikan. Kira-kira susah enggak ya? Oke, spill, ini ada pastinya ada quick access toolbar, ada ini akan kita bahas lebih lanjutnya di saat, sesi praktik. Nah ini, kita akan menggunakan ini teman-teman, eee, teman skripsian atau laporan juga yang harus memakai kajian pustaka, Mendeley, dan yang lainnya. Nah ini biasanya kita pakai di reference. Terus ada hal lainnya yang akan kita ulik bareng-bareng ya teman-teman. Oke, next slide. Nah, ini ya, Word itu ternyata teman-teman berdasarkan riset karena saya juga, alhamdulillah ada beberapa, mempublikasi artikel di rumah jurnal tapi, belum ke Q ya, karena, sangat susah banget untuk, syarat-syaratnya. Kalau ada salah satu teman-teman di sini yang sudah masuk ke Scopus, boleh, kita join, nanti boleh ke DM ya. Nah, ini digunakan di 95% institusi pemerintahan dan korporasi multinasional, teman-teman. Karena tadi itu ya, dokumen, karena kita akan bekerja dengan cerdas dan baru tuh. Nah, mengajukan pertanyaan. Boleh ya Kak Beben mohon izin ya dan panitia juga? Nah, Boleh. oke terima kasih Kak Beben. Selanjutnya nih teman-teman, ketika teman-teman melihat file yang seperti ini, mungkin ini relate juga ke teman-teman yang alumni akademisi ya, sudah menyelesaikan laporan akhir atau tugas akhir atau skripsi, kira-kira apa ya kekurangan dari file yang ini? Boleh raise hand teman-teman? Oke, ada yang mau berpendapat? Oh ini ada, komentar basic Word untuk skripsian. Oh enggak teman-teman, ini akan relate untuk tugas akhir teman-teman setelah ini. Nanti kita akan pertama membahas dulu yang hal-hal basicnya dulu, siapa tahu ada teman-teman di sini yang belum, menguasai, yang belum expert tentang hal-hal basic seperti ini. Nah, ini akan relate juga nantinya ke tugas akhir. Oman, yang pertama nih, Kak. Oke, Oke, sudah Kak Oman. izin menjawab, Kak. Untuk kekurangan dari teks di Word tersebut itu, eh, poin dari babnya itu formatnya tidak konsisten, berbeda-beda gitu, Kak. Jadi yang bab 2 itu kan pakai Romawi, tapi selanjutnya yang sebabnya malah pakai huruf biasa alfabet, dan selanjutnya malah pakai nomor saja. Itu tidak konsisten formatnya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Oman. Ada feedback dulu. Hubungannya sekali lagi untuk lembaga universitas masing-masing, karena tidak semua lembaga itu sama untuk template-nya. Gunanya apa sih untuk template-nya? Yaitu untuk pertama kerapihan, dan yang kedua, apa ya yang akan menjadi revisian. Dan untuk ini kita pakai heading-nya heading 1 teman-teman, heading 1. Kalau misalnya di Word teman-teman tidak ada tulisan heading 1 dan adanya hanya heading saja, nah pakai yang itu teman-teman, pakai yang paling awal banget, pakai heading itu atau heading 1. Nah untuk subjudul, ini juga di laporan nantinya akan ada sub-subnya juga ya teman-teman. Nah sub ini dipakainya yaitu heading kedua teman-teman, heading kedua. Dan teori ataupun di sub judul yang pertama, itu ada yang bilang, untuk yang menjoroknya 7 ketukan, 3 ketukan, 5 ketukan. Nah, tapi tidak jauh dari 2 sentimeter, itu ada di bagian rulernya. Nanti akan kita praktikkan bareng-bareng ya teman-teman. Ini kan di Word itu ada rulernya teman-teman ya. Nah, tidak jauh dari 2 sentimeter, gitu. Nah, terus ke bawahnya, biasanya ini ada yang, pakai bold, ada yang di-bold, dan juga ada yang tidak di-bold. Lagi-lagi tergantung bagaimana template dari lembaga masing-masing. Nah, untuk, angka 1 ini sejajar dengan apa sih kira-kira? Sejajarnya yaitu dengan huruf K yang ini teman-teman. Nah, sejajar dengan huruf K yang ini. Barulah angka 1, titik-titik, sampai seterusnya. Nah, yang untuk ini kita pakainya heading ke-3 ya teman-teman, karena ini seterusnya. Kenapa enggak double, kenapa nggak single aja? Diperbolehkan, tapi agar seragam lagi-lagi kita template-nya menggunakan 1,5 saja untuk memudahkan tim dari Career Next untuk, merevisinya gitu teman-teman. Oke. Nah, berbeda ya dengan, yang ini. Kalau yang ini lebih rapi atasnya, lebih seragam, lebih sama, lalu juga ini spasinya 1,5 teman-teman, lalu ininya juga sudah di-bold, anak subjudulnya juga sudah sejajar dengan huruf M, ininya juga sudah 7 ketukan paragrafnya, lalu juga, ini, anak dari anak subjudulnya juga sudah sejajar dengan huruf P dan yang lainnya, gitu teman-teman. Ini ya, untuk gambaran. Untuk komentarnya ya, siapa tahu ada yang bertanya atau yang lainnya. Oh, ini bisa di-zoom out dan zoom in manual ya teman-temannya kalau nggak salah. Kalau sepertinya pakai A4 ya yang sering dipakai. Adapun, tepi kiri itu selalu 4 karena itu akan dibundel maupun apa ya, dijilid dan yang lainnya. Ketika dijilid itu akan sama jadinya itu kalau jilid itu memakan 1 sentimeter. Jadi ketika dipangkas 1 sentimeter untuk jilidan, itu akan sama jadinya atas, bawah, dan kanannya. Terus ukurannya kita pakai yang biasa-biasa aja ya, kita pakai times
Nah, ini dipakai konsisten di seluruh naskah ya. Ini ada pengecualian untuk covernya gitu teman-teman. Lalu barisnya, jaraknya itu, nah ini yang sudah saya spill tadi, ada yang 1,5 atau 2, kecuali kutipan langsung. Nah, kalau kutipan langsung biasanya kan pakai yang single ya teman-teman ya, pakai yang 1. Nah, nanti kita untuk keseluruhan, kita pakai 1,5 ya teman-teman. Oke, nah ini cara pengaturan margin. Nah ini boleh teman-teman baca terlebih dahulu, nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan ketika kita sesi praktik nanti. Oke, baru teorinya, nanti adalah yang keterangan tabel saja. Untuk yang misalnya hasil belajar siswa ini nggak perlu ya teman-teman, hanya tabel 2.5. Kalau misalnya ada yang komplain nih teman-teman, tapi di kampus saya keterangan hasil belajar siswanya yang ini itu di-bot. Nah, itu lagi-lagi template-nya disesuaikan oleh masing-masing. Tapi yang hanya di-bot kali ini untuk laporan teman-teman sebagai output adalah hanya keterangan ini aja, tabel 2.5. Ini akan saya jelaskan lagi gitu teman-teman. Nah ini akan menjadi seperti ini nantinya, daftar tabel, daftar gambar seperti ini akan otomatis. Jadi nggak perlu teman-teman secara manual kira-kira dilihat halaman berapa ya, tabel sekian di halaman berapa ya, nggak perlu lagi karena kita akan kerja cerdas dan cepat ya. Oke, nah ini ada fitur wajibnya. Ini juga sama, kita akan memakai style nih. Dan ini akan bukan hanya untuk akademik ya teman-teman, karena ini juga akan berkaitan jika teman-teman menggunakan laporan untuk di kantornya masing-masing, lalu yang menjadi sekretaris mungkin yang sekarang sedang bekerja sebagai sekretaris yang sehari-harinya tuh pasti menggunakan Word gitu ya, dan harus ada ini menggunakan cheat kodenya ya. Ini ada Ctrl Alt, Ctrl Alt 1, 2, 3. Ini akan digunakan untuk heading nantinya, untuk judul, subjudul, anak subjudul, dan seterusnya turunan-turunannya ya teman-teman. Nah kalau misalnya judulnya kita subjudulnya kita pakai A kapital, pasti ke bawahnya angka ya, pastinya teman-teman angka. Terus ke bawahnya lagi turunannya lagi huruf kecil, A kecil, turunannya lagi angka tapi pakai kurung seperti ini, turunannya lagi seperti ini, dan seterusnya. Tapi ada juga yang pakai 1.1 awalannya, nanti seterusnya 1.1.1, lalu seterusnya disesuaikan, gitu teman-teman. Oke, nggak masalah kalau untuk judul-judul dan subjudul seperti itu. Lalu ada Ctrl Enter, ini untuk halaman baru. Jadi teman-teman nggak lagi tuh menggunakan atau mencari-cari terlebih dahulu yang ada di atas-atas itu mana ya new page-nya, mana ya new page-nya. Nah, teman-teman tinggal ingat aja, oh apa ya Ctrl Enter, ternyata untuk halaman baru. Gitu. Nah, terus ini untuk Ctrl+2, ini untuk menggunakan spasi. Nah, kalau Ctrl dan angka 2 itu akan double. Kalau satu akan single. Kalau misalnya 1.5 ini akan menjadi spasinya 1,5 gitu teman-teman. Nah, terus kita pakai tas teman-teman gitu. Terus juga Ctrl Shift dan ini Ctrl C ya untuk copy, Ctrl V itu untuk paste, pasti melihat mana ya kaca pembesar yang ada di Word gitu untuk menggunakan untuk mencari kalimat gitu. Tinggal Ctrl F aja terus kita bisa mencari untuk navigation-nya. Lalu ini Ctrl H, ini untuk misalnya typo, misalnya yang gitu ya. Teman-teman ternyata nulisnya itu YNG. Nah, nggak lagi teman-teman cari satu-satu mana ya yang typo, mana yang harus dibenerin. Nah, ini kita pakainya Ctrl H ini, teman-teman. Gitu. Nah, itu untuk teorinya. Oke. Ini masih bubble-bubble chat yang ada di kolom komentar. Oke, sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, belum ada ya. A5. Oh, ada yang kampus pakai A5. Oke, sip. Oke, kontrol chat. Kontrol 1. Oke. Itu maksudnya teman-teman yang 1,5 itu kita klik kontrol, lalu barengan dengan angka 1, titik, dan juga angka 5. Jadi kita menggunakan 4 jari, teman-teman. Jadi ini untuk kontrol, ini untuk 1, ini untuk 5, dan yang telunjuk ini, yang sebelah kanan ini untuk titik. Jadi dibarengan, tek gitu. Nah, itu akan menjadi spasinya 1,5. Nah, oke, ini CV ATS. Nah, CV ini tuh berbeda dari kebanyakan CV lainnya yang ada di Canva mungkin ya. Kalau misalnya teman-teman, Mas Bat udahlah langsung ke Canva aja. Nah, di situ juga akan banyak banget template-template CV ATS. Tapi kalau misalnya ingin lebih rapih lagi, ingin seragam, boleh nanti kita akan praktik ya di Word gitu. Kita akan menggunakan icon-icon apa saja sih yang diperlukan. Gunakan 2, misalnya yang satu ini tentang tahun sekian ya, 1 tahun sekian. Apakah perlu di tab-tab gitu atau di enter atau seperti apa? Nah, itu nanti akan kita tapi yang akan lebih dilihat adalah pengalaman teman-teman apakah relevan dengan tujuan teman-teman melamar. Karena saya pernah ngobrol dengan beberapa teman saya, mau apply ke barista, job barista, tapi yang
cantumkan adalah pengalaman-pengalaman saat mengajar gitu. Itu kan nggak relate ya teman-teman, mungkin saja bisa saja disiasati, oh berarti mengajar itu tentang, apa namanya, koordinasinya misalnya kepada guru, kepada teman, kepada, murid dan yang lainnya. Tapi misalnya tentang manajemen keorganisasian teman-teman, boleh dicantumkan seperti itu, gitu teman-teman. Nah, ini di sini ada, berapa ini, ada 5 bagian-bagian yang ada 3 sampai 4 kalimat aja ya teman-teman. Langsung ke tujuan, to the point, teman-teman itu kelebihannya apa, lalu, eee, penting banget untuk teman-teman cantumkan pengalaman organisasi, misalnya, "Saya mah nggak ada pengalaman organisasi." Tapi bisa kita cantumkan, kira-kira teman-teman tuh pengalaman selama di masa kuliah, misalnya menyelesaikan berapa SKS, menyelesaikan berapa tugas kuliah, atau misal teman-teman pernah menjadi PJ biasanya ya, PJ dari beberapa mata kuliah atau yang lainnya silahkan. Kalau misalnya di pekerjaan teman-teman biasanya, job-nya itu berapa, menyelesaikan berapa dokumen, berapa laporan, cantumkan teman-teman itu Eee, line yang panjang, nah kita nggak akan memakai itu teman-teman. Kenapa? Karena itu sulit untuk di-adjust-nya. Ketika kita mau di-adjust hanya segini nih misalnya, hanya segini, itu akan sulit teman-teman. Nah, kita pakai icon shapes aja untuk line-nya, lalu untuk, bisa di-adjust ketebalannya dan yang lainnya, itu akan lebih mudah. Untuk warnanya juga teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah ini, ada profile, terus ada pendidikan juga, pengalaman. Boleh nggak kalau misalnya pendidikan dicantumkannya di urutan ketiga, keempat, dan yang lainnya? Boleh sekali teman-teman. Nah itu bagaimana teman-teman senyamannya aja, lalu dan sesuaikan dengan, teman-teman itu akan ke mana untuk, apply-nya, misalnya apply-nya teman-teman akan ke, menjadi guru misalnya, ke guru SDX. Nah, itu yang akan ditonjolkan adalah pendidikannya terlebih dahulu, lalu pengalamannya apanya dulu nih yang urutan pertama. Pengalamannya mungkin kan mengajar dulu terlebih dahulu, tahun yang terbaru dan yang lainnya, gitu teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih untuk CV ETS-nya ya teman-teman. Nah, oke. Nah, ini step by step-nya untuk pembuatan CV-nya, ini akan mengatur halaman. Nah, ini, makanya saya yang pertama itu menjelaskan terlebih dahulu mengenai, basic word-nya, karena ini akan berkaitan dengan kita pembuatan laporan, pembuatan CV, dan yang lainnya. Nah, kita akan menggunakan ini, identitas utama, boleh kita memakai Arial, Calibri, terus Times New Roman, biar rapi. Simbol banyak ya, simbol-simbol misalnya, eee, enggak, gimana kalau laptopnya masing-masing, kita akan merancang CV ATS-nya terlebih dahulu. Baru kita akan membuat laporan oh enggak, gimana kalau misalnya kita praktiknya merapihkan dokumen terlebih dahulu, baru itu akan nyambung ke dapat tadi KBBen? Sudah, Kak. Kalau Oke. materi sudah dikirimkan juga ke para peserta lewat WhatsApp Community dan juga di Zoom. Sama aku mungkin mau izin mengingatkan kan nanti di jam 20.00 bakal ada break juga ya, Kak. Oke. Siap, terima kasih KBBen. Oke teman-teman, oke sebentar ya. Oke, kita, persiapkan laptopnya dan juga Word-nya. Oke, laporan gitu teman-teman. Nah, oke, kita bareng-bareng ya teman-teman ya. Nah, yang pertama ini ada judulnya, karena nanti laporan teman-teman juga pastinya ada judulnya, di sana. Sebentar, wait, ini nggak bisa. Oke, mohon maaf ya, ini saya mau melihat terlebih dahulu. Fontnya itu 14 ya teman-teman, nanti di laporan teman-teman, ini judul boleh ditulis, lalu ini, nanti diseragamkan penelitian atau laporan atau apa, nanti, akan ada di slide berikutnya. Pertama adalah teman-teman di-blok terlebih dahulu karena template kita adalah 1,5 keseluruhan ya, 1,5. Kita blok terlebih dahulu, kita klik ini paragraf, ini akan sedikit lebih cepat ya teman-teman karena biar, teman-teman yang mungkin sudah mengetahui hal seperti ini jadi nggak bosan dan teman-teman yang, belum mengetahui juga bisa lebih cepat lagi, pengerjaannya. Nah ini kita klik paragraf, nah ini sudah 1,5 ternyata, kalau sudah 1,5 kita enter, nah ini kita adjust-nya seperti ini aja nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut ke kata pengantar ya teman-teman. Ini ada kata pengantar, nanti boleh teman-teman, isi sendiri kepada siapa dan yang lainnya. Nah, untuk kata pengantar ini kan judul ya teman-teman. Kita boleh blok seperti ini sampai kata pengantar saja. Kita lihat di menu styles, ini ternyata masih no spacing. Kita pakai, heading berapa teman-teman tadi? Ada yang masih ingat? Boleh di kolom komentar. Kita pakai heading berapa? 1, oke. Ini sudah terlihat ya tampilan Word-nya ya? Sudah, Kak, aman? Oke, siap. Oke. Oke, betul, pakai heading 1. Kita klik heading satunya. Nah, ini. Oke.
Nah, ketika seperti ini, teman-teman cek lagi karena ketika kita klik heading 1, heading 2, dan yang lainnya, ini akan, paragrafnya itu biasanya, akan berbeda teman-teman, bukan 1,5 lagi biasanya. Nah, karena ini kita cek masih 1,5, oke berarti masih aman ya, dan kita ketengahin. Nah, oke. Oh iya teman-teman lupa, sebelum itu kita kontrol A terlebih dahulu, karena pakainya A4 ya, kontrol A, karena biar semuanya, keblok ya. Lalu kita klik layout, size-nya samakan A4. Nah, ternyata masih letter ya teman-teman, kita klik terlebih dahulu A4, oke. Lalu kita ke page setup. Nah, ini harus, atas dan kirinya itu 4 sentimeter ternyata sudah, lalu bottom dan right-nya itu 3 sentimeter, ternyata sudah ya. Kalau sudah, klik enter. Dan kirinya itu 4 sentimeter ternyata masih kontrol A ya, masih seperti ini, masih keblok semuanya. Kita klik Times New Roman, enter. Oke, sudah. Nah, ini kata pengantar, sudah heading 1, lalu lanjut ke daftar isi. Nah, daftar isi ini kita blok seperti tadi, pakai heading 1 lagi teman-teman. Nah, disilahkan. Seperti itu untuk semua judul. Oke. Oke, marginnya 4433. Diperbaiki. Di apa ya? Oke, oke. Oke, kita akan pelan-pelan ya. Kita lihat. Nah, di sini. Lihat di heading. Oke, Ctrl F, betul. Nah, langsung seperti ini teman-teman. Kita lihat. Nah, di sini. Lihat di heading. Nah, kalau misalnya kata pengantar teman-teman belum ada di headings-nya, di navigation-nya, ini berarti kata pengantar dari teman-teman itu belum terdeteksi dari styles yang heading satunya. Lalu, untuk ke bawahnya teman-teman, jangan langsung enter seperti ini. Kalau langsung enter, karena dia akan terpisah bab 1 dan pendahuluannya juga terpisah. Bagaimana caranya? Yaitu shift dan enter. Berbarengan. Shift dan enter. Nah, klik seperti ini. Sehingga nanti di daftar isi dan di headings-nya, ini akan sama seperti ini sejajar. Meskipun pada kenyataannya dia ter-enter gitu teman-teman. Nah ini, yang sebenarnya receh tapi fatal nantinya. Oke, nah ini dicek terlebih dahulu ya, apakah dia 1,5? Nah, ini dia belum 1,5 ternyata. Oke, kita ubah lagi 1,5. Nah, gini teman-teman. Oke. Oke, aman ya teman-teman, aman? Oke, selanjutnya kita ke, nah ini, latar belakang penelitian. Kalau misalnya di blog seperti ini, kayaknya jauh ya teman-teman. Kayaknya ini bukan 1,5, kita cek. Nah, betul, belum 1,5. Kita buat 1,5 ya untuk paragrafnya. Dan before after-nya jangan lupa 0, before-nya 0, after-nya 0. Enter. Oke. Ini kayaknya belum semuanya 1,5. Kita cek. Kita kontrol A terlebih dahulu, kontrol A lagi. Lalu kita ke menu paragraf. Nah, before after-nya kita klik 0, 0. Oke. Line spacing-nya juga kita pakai 1,5 lines ya. Enter. Sip. Jadi berubah ya, teman-teman. Nah, oke, dan ini nah cara cepatnya, ini kita kontrol aja, maaf, kita blok aja. Nggak harus dari awal banget, nggak harus teman-teman. Boleh dari sini. Langsung kita blok ya. Oke, sampai sini ya, stop. Kita ke atas lagi. Nah, ini yang dimaksud ada yang bilang, untuk paragrafnya itu ada yang bilang 5 ketukan, 7 ketukan. Nah, ini ketukannya itu apa sih? Nah, seperti ini teman-teman. Ada yang bilang 0,9 di sini, ada yang bilang 1 sentimeter, ada yang bilang 1,5, dan seterusnya. Asal teman-teman tidak lebih dari 2 sentimeter. Jadi tidak lebih sampai seperti ini. Nah, itu dikhawatirkan akan memakan banyak kertas gitu, teman-teman. Nah, kita seragamkan saja, kita pakainya yang 1 seperti ini ya, teman-teman. 1 sentimeter.
Oke, nah ini kita rapihkan, kita hapus. Oke. Nah, seperti ini. Kalau di dalam arti, mungkin teman-teman relate banget ya, yang anak UIN gitu, atau yang alumni UIN, atau di STAI, atau YIN, atau yang lainnya, untuk Arab, tulisan Arab, ini pakai bukan Times New Roman teman-teman, pakainya tradisional Arabic atau LPTMQ Isak Misbah. Nah, karena saya anak UIN, jadi ini wajib banget ada Quran Kemenag. Jadi nggak lagi tuh ketika saya mencantumkan Quran surah Al-A'raf, itu berantakan gitu. Relate gak sih teman-teman? Biasanya kayak gitu ya kalau mencantumkan apa namanya, Arab gitu. Nah, ini pakai Quran Kemenag. Gimana cara untuk downloadnya? Di YouTube ada dan itu membutuhkan waktu 3 menit untuk download Arab, tinggal klik aja pra. Nah, langsung ada ya teman-teman. Atau LPMQ. Nah, biasanya saya pakai ini, klik. Langsung sejajarkan di sebelah kanan ya teman-teman. Oke, seperti ini. Dan untuk arti, dia itu pakainya spasinya 1 teman-teman. Ini kita blok terlebih dahulu. Oke, kontrol apa teman-teman kalau spasinya 1? Masih ingat? Baru tahu ada ukuran kemenak ya? Oke. Oke, betul. Kontrol 1 ya. Sebelumnya kita blok terlebih dahulu sampai sini. Kontrol 1. Nah, otomatis jadi spasinya 1. Jadi teman-teman nggak lagi tuh ngubah-ngubah jadi seperti ini gitu ya. Nah, ini kita rapihkan ke sini ya, ke sini. Sejajarkan dengan yang paragraf yang menjorok tadi. Oke, seperti ini. Oke, kita ke bawah lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman untuk ke bawahnya pun sama, bisa ya. Ini juga nih untuk perapihan dari subjudul, lalu untuk ke bawahnya juga ini hampir sama semuanya teman-teman. Nah, kita cari yang berbeda ya. Nah, ini jangan lupa dicek ya. Ini kita hapus, jangan lupa dicek. Ini sudah. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk yang manfaat teoritis juga ya teman-teman. Ini kan nggak sama ya, ini harus sejajar. Kita pakai 1 cm. Nah, kalau yang ini judulnya sudah heading 2, berarti yang 1 titik manfaat teoritis ini pakainya heading berapa teman-teman? Ada yang masih ingat? Betul. Heading 3. Ya, sip. Jadi kita pakai heading 3 ya. Nih, kita pakai heading 3. Nah, ini sudah ternyata pakai heading 3. Sudah ada di headings nih. Sudah terlihat ya di navigation-nya. Sudah. Oke, tinggal dirapihkan saja yang bawah-bawahnya. Kita rapihkan seperti ini. Nah, ini ada di 2 dan 3 rulernya. Nah, bab 2-nya juga sama. Otomatis. Seperti ini, teman-teman. Kita pakai menu reference. Oke, kita pakai ini. Klik dulu, teman-teman. Oke, sudah ya? Sudah ada di halaman kerangka berpikir ya, teman-teman? Udah pakai? Oke, ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, pakai yang insert caption, teman-teman, yang ini. Menu yang ini. Insert caption. Kita klik. Nah, kita klik new label. Ini. Karena ini gambar ya, dan ini ada di, sebentar, ini ada di bab, lihat di sini, di navigation, di bab 2. Nah, berarti karena gambarnya baru pertama, berarti pakainya 2.1. Bukan hanya 2 aja, tapi 2.1. Karena akan ada berbagai gambar yang lain. Oke, kita new label. Setelah labelnya kita tulis gambar. Gambar 2 titik. Nah, cukup sampai sini. Gambar 2 titik. Langsung klik OK. Nah, setelah ini dia akan otomatis 2.1, 2.2, dan yang lainnya. Oke, dan di sini namanya kerangka berpikir ya. Nanti teman-teman akan sesuaikan, nanti kan akan ada laporan. Laporannya misalnya dashboard misalnya. Dashboard penjualan apa, grafik penjualan apa gitu. Kerangka berpikir. Oke, kalau sudah, oke. Nah, dia akan otomatis kalau kita blok, nah angka 1-nya akan hitam, pekat, lebih hitam daripada yang lainnya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau kita blok, dia akan lebih hitam. Nah, teman-teman, biasanya ini 2 titik spasi, ini ada spasinya. Dan tidak pakai spasi ya, teman-teman. Kita hapus secara manual aja. Oke, seperti ini. Begitu juga dengan tabel, dengan gambar selanjutnya, dan yang lainnya. Silahkan teman-teman ikuti langkah yang hapus terlebih dahulu. Nah, kita pakai tadi reference, insert caption. Nah, kalau tadi gambar, kita pakai new labelnya adalah tabel. Tabel 2 titik. Maaf, tabel spasi 2 titik. Oke, langsung kita ketik. Oke, tabel waktu penelitian. Kalau sudah, kita klik OK. Kalau untuk tabel itu ada di atas ya teman-teman, penamaan tabel. Kalau untuk penamaan gambar, dia ada di bawah gambar. Jangan kebalik ya teman-teman. Oke, ini 2. Nah, ini ternyata, oh ya, ini 2.1 ya, karena tabelnya baru tabel yang pertama. Jadi 2.1. Kalau ini merupakan tabel yang kedua, dia akan secara otomatis tulisnya yaitu tabel 2.2. Nah, misalnya, anggap saja di bawah sudah ada tabel yang keduanya misalnya. Kita akan di sini. Pakainya insert caption juga teman-teman. Nah, tidak lagi menggunakan new tabel teman-teman, karena di sini teman-teman tinggal pilih saja.
apakah gambar 2 titik, atau tabel 1 titik, atau tabel 2 titik. Nah, tinggal diklik aja. Karena kita tadi tabel 2 titik, dia akan otomatis tabel 2.2. Kalau misalnya kita pakainya tabel 1 titik, dia akan otomatis tabel 1.1. Karena sebelumnya di bab 1 itu belum ada tabel. Jadi dia otomatis akan menamakan dirinya sebagai daftar isi. Oke, kita akan ke daftar isi. Daftar isi itu isinya keseluruhan yang ada di navigation ini. Oke. Teman-teman, sebelum kita ke daftar isi, sebentar. Tadi 3 titik ya? Tabel 3.1. Oke, kita akan perbaiki. Terima kasih, teman-teman. Kita akan perbaiki lagi, kita akan merevisi lagi. Nah, nanti akan kita review kembali. Oke. Juga bagus banget pemateriannya tentang Word ini. Nggak apa-apa. Sudah ya, sudah aman. Aku mau ngingetin tentang kapasitas Zoom dan juga tata tertib ya teman-teman semuanya. Di mau untuk apa yang pengen dicapai. Aku mau dapetin Kasiti gimana? Hehe, mau kamu Aryan mau sama saya? Digantiin citation-nya. Nggak bisa. Coba dicoba. Mungkin butuh di refresh, Kak. Kayak butuh di refresh. Jadi 3.1.1. Teman-teman, kalau yang 3.1.1 tuh mungkin teman-teman salah dalam penamaan 1. Ya. Lanjut untuk yang lihat di sini. Ternyata ini teman-teman kebawa yang metode bla bla bla. Pisah juga. Kita hapus, kita pakai shift enter. Terus 1, 2-nya juga turunan-turunannya juga sudah, alhamdulillah. Sekarang ke daftar isi. Tapi sebelum itu saya mau lihat kolom komentar dulu. Tim Mendeley, ya. ABCD masih banyak yang heading 1. Oh iya, betul. Boleh teman-teman di Dan banyak juga nih Kak yang di YouTube dan Zoom juga pengen tahu juga nantinya cara pembuatan CV-nya Kak. Oke, siap. Oke, ini kita persingkat ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk daftar isinya, kita ke menu reference. Maaf, ke menu layout, bukan. Jadi ngeblank. Ke menu, iya betul, reference, ke menu reference. Terus kita klik ke table of contents-nya, teman-teman, di sini, di menu reference, table of contents. Oke. Sekarang teman-teman pilih bebas sebenarnya, ini mau yang atas mau yang bawah, tapi biasanya saya yang atas ini. Kita klik. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Jadi nggak perlu teman-teman buat secara manual. Nah, ini kontennya bisa kita hapus. Lalu ini kita pilih, kita blok sampai bawah. 1,5 ya teman-teman spasinya. Oke, 1,5 lines. Terus yang ini before after-nya 0. Oke, nah ini tinggal teman-teman rapihkan saja sesuai dengan template masing-masing dari lembaga teman-teman masing-masing. Nah, seperti ini. Ini ABCD-nya ini kan tidak sama rata ya. Nah, kita samain untuk ABCD-nya ini di angka seperti yang bawah-bawah tadi di 1 dan 2 aja. Nih, seperti ini. Nah, begitu juga sama yang satu anak subjudulnya ini ya. Jadi ini lebih ke 1, berarti ke 2 dan 3, dan seterusnya. Boleh teman-teman perbaiki untuk daftar isinya. Dan untuk di kata pengantar sampai bab 1 pendahuluan, bab 2 itu di bold ya teman-teman. Kecuali yang ini. Kalau yang konten-konten subjudul dan anak subjudul itu nggak perlu di bold. Kalau tulisan bab 2 ini, nah ini juga di bold. Nah, seperti ini. Oh iya nih, saya lupa menjelaskan. Ini kan sudah di bold ya teman-teman. Tapi bab 2-nya ini belum di bold. Nah, ketika kita bold teman-teman, kita bold, lalu kita bold dan ternyata di sininya kok otomatis dia nggak ke bold ya, langsung ke hapus boldnya. Nah, ini kita pakai Ctrl Z. Nah, jadi setiap kita nge-bold yang bawah harus Ctrl Z lagi. Nah, ini kita Ctrl Z lagi. Sehingga kenapa harus Ctrl Z? Karena biar dia seragam semuanya. Kalau misalnya nggak di Ctrl Z, misalnya nih, dia akan acak-acakan lagi teman-teman. Jadi wajib Ctrl Z. Nah, itu. Teman-teman diperlukan ketelitiannya di sana. Gitu. Nah, oke, lanjut ya teman-teman. Ini karena kita akan dikejar waktu lagi untuk pembuatan CV-nya dan untuk daftar tabel. Di
ini ke menu reference dan klik yang ada di sini teman-teman, table of bla bla bla. Klik. Nah, kita apa yang ini? Daftar tabel, berarti tabel ya teman-teman. Dan di sini kita klik, kita sudah ngeklik tabel 1, tabel 2, atau tabel 3. Kalau misalnya kita bingung dan lupa, tabel 1 ada nggak ya? Kita klik aja nggak apa-apa, tabel 1, langsung klik OK. Ternyata nggak ada, berarti kita tidak membuat tabel 1 titik. Oke, coba kita tabel 2 titik. Ternyata nggak ada. Oke, kita pakainya sepertinya tabel 3 titik, langsung OK. Nah, langsung seperti ini teman-teman. Langsung jadi. Jadi teman-teman nggak perlu lagi manual dalam pembuatan daftar tabel dan juga daftar gambar. Begitu juga daftar gambar teman-teman. Tinggal kita klik yang ini, lalu kita pilih gambar berapa ya tadi kira-kira. Nah, ternyata ketika kita klik gambar 2 titik, ada nggak ya? Nah, ada. Berarti ada gambar di 2 titik, 3 titik, 4 titik, dan seterusnya. Seperti itu teman-teman untuk kerapihannya, dan ini nanti akan berguna bagi teman-teman dalam menyusun laporan. Satu lagi yang ketinggalan, sebelum kita pembuatan CV adalah nomor halaman. Ini diperlukan banget teman-teman. Nah, ini diperlukan banget ketika untuk daftar isi ini. Nah, ini kita wajib banget memakai menu layout ini. Nah, ini kata pengantarnya kita taruh kursornya di belakang huruf K seperti ini. Setelah itu ke bricks dan next page. Nah, ini kenapa jadi yang ininya kosong, ini kenapa blank space? Karena dia udah diklik untuk next page. Jadi teman-teman kalau misalnya ketika rapihin file ini, ketika di next page itu ternyata ada halaman yang kosong, berarti dia udah next page. Kalau udah seperti itu, kita Ctrl Z untuk mengunduhnya kembali, gitu teman-teman. Atau kita bisa melihat di menu views ini, di menu view, lalu kita klik outline. Nah, ini akan terlihat apakah dia sudah next page atau belum. Nah, ini sudah next page. Terus kita ke bawah. Oke, kita ke bawah, bab 1 sudah next page, sudah ternyata. Yang ke bawah lagi kita cek. Nah, kapan sih kita harus next page? Kita lihat di daftar isi teman-teman bareng-bareng. Yang harus di next page adalah dari kata pengantar sampai daftar lampiran. Ini, kata pengantar sampai daftar lampiran itu satu kesatuan. Ketika sudah bab 1 sampai penutup, sampai akhir, itu juga satu kesatuan. Jadi yang harus di next page adalah di kata pengantar dan di bab 1 pendahuluan di sini. Bukan di sini ya maksudnya, di kontennya tadi. Nah, itu harus di next page gitu, teman-teman. Seperti ini caranya. Oke, ini sudah di bab 1 ya. Seperti tadi. Seperti ini, kita ke menu layout, bricks, next page. Nah, dia ada blank space lagi kan, berarti dia itu sudah di next page. Tadi kan sudah ditunjukkan. Nah, seperti itu teman-teman. Kenapa harus di next page? Karena dia akan berpengaruh dengan nomor halaman. Nah, seperti ini teman-teman. Anggaplah ini belum di halamankan ya teman-teman. Ini kita klik 2 kali di footernya, lalu kita blok, dan ini harus di first page. Link to previousnya nggak usah, langsung kita klik number page. Oke, ini mah halaman mungkin teman-teman udah pada bisa semua ya. Nah, itu tinggal disesuaikan aja. Dan itu untuk halamannya tidak akan sama dengan halaman-halaman sebelumnya ketika sudah next page gitu, teman-teman. Nah, ini. Nah, oke. Tinggal sesuaikan aja, dan daftar isinya, daftar gambar, daftar tabel disesuaikan aja. Nah, maaf ya kalau misalnya saya penjelasannya itu kecepatan, teman-teman boleh rewatch lagi di YouTube nantinya. Insya Allah kalau misalnya teman-teman udah rewatch untuk penyusunan tugas akhir nantinya, laporan setelah ini, insya Allah akan di luar kepala lah teman-teman. Gitu. Oke. Sip. Nah, karena memang wah, saya jadi semangat banget nih problem sama nugas ketemu gitu ya. Karena memang ada hal-hal di Word itu tuh, perintilan-perintilan itu tuh sebenarnya receh tapi fatal, teman-teman.
Gitu. Oke, sudah. Nanti kalau sudah tinggal di save aja ya teman-teman. Sip. Sekarang kita akan eh, beralih ke pembuatan CV. Ya, udah siap belum teman-teman? Kalau udah siap, silahkan ketik di kolom komentar sudah siap atau belum. Maaf ya teman-teman, ini banyak yang komen katanya kecepatan karena kita untuk mengefisiensikan waktu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman insya Allah bisa kok di ketika sudah rewatch lagi. Gitu. Oke. Oke. Udah siap ya ternyata semuanya. Sip. Ini saya share screen lagi di dokumen yang baru. Oke, gas. Yuk kita gaskan. Sip. Nah ya teman-teman. Untuk pembuatan CV, sebentar ini saya kirim dulu. Bentar ya, mohon waktunya. Gak akan lama. Oke. Oke, wait. Wait ya teman-teman. Oke, bentar. Nah, ini saya share seperti ini. Oke teman-teman. Nah, ini dalam pembuatan CV di Word teman-teman. Oke, sip. Nah, teman-teman, ini pembuatan CV lucu-lucu banget kalau komentarnya. Ini pembuatan CV di Microsoft Word. Nah, jadi kita pakainya boleh fontnya itu Arial, Times New Roman boleh, dan yang lainnya. Asalkan jangan yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Jangan yang huruf sambung, huruf yang lainnya gitu. Nah, kita akan menggunakan CV, menggunakan ukuran apa ya teman, font apa ya teman-teman? Times New Roman dulu aja ya biar seragam. Nanti selanjutnya kalau teman-teman mau yang lain silahkan boleh. Nah, pertama di sini Ctrl A terlebih dahulu, layout, kita ke layout, kita samakan semuanya pakai A4 aja ya. A4, terus page setup. Nah, pakainya kita pakai 2 cm aja, it's okay. Semuanya, pakai 2 cm. Oke, pakai 2 cm. Terus paragrafnya kita pakai before afternya 0 dan line spacingnya 1,5 aja. Sip. Kita pakai yang biasa-biasa aja ya. Yang biasa-biasa dipakai oleh kebanyakan orang. Nah, sekarang kita tulis di sini, kita ketik maaf. Oh, ini belum Times New Roman. Ya, tulis nama kalian beserta gelarnya. Pakai huruf kapital ya. Seperti ini. Kalau sudah, kita blok lalu ke rata tengah. Ukurannya 16, teman-teman. 18, ukurannya 18. Nah, sudah. Lalu kita bold. Oke. Sudah seperti itu, kita ke menu insert, ke shapes. Pakainya yang ini, yang lain teman-teman. Nah, kenapa pakainya yang ini? Tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Karena kalau misalnya pakai yang bintang, apa yang pagar strip, nah, coba. Bentar. Oke, kita pakai yang pagar strip. Bentar. Nah, kalau kita pakai yang ini, akan sulit di adjust teman-teman. Nih, dia akan sulit di edit panjangnya, warnanya, dan yang lainnya. Makanya kita pakai yang icon shapes aja. Nih, insert, shapes, pakai yang lain ini, garis ini. Yuk, kita sama-sama garis yang rapih, yang rata. Oke. Nah, ini sudah rapih ya, teman-teman. Oke. Kalau belum rapi, silahkan dirapihkan oleh teman-teman.
Nah, atau misalnya ini mah yang di Word ya. Kalau misalnya teman-teman menemukan ada aplikasi lain, salah satunya itu Canva, diperbolehkan sekali teman-teman. Tapi karena berhubung kita sekarang sedang mengulik Microsoft Word, jadi kita pakai Microsoft Word ya teman-teman. Nah, ini kita adjust aja ketebalannya yang tipis aja ya. Shape format tipis. Mana. Oke. Oke. Setelah teman-teman mau jaraknya seapa juga. Lalu di bawahnya ini tidak fontnya tidak 18 ya. Pakaikan seragamkan fontnya yaitu 14. Oke. Nah, di sini setelah tadi ada yang masih inget gak? Setelah profile di sini ditulis apa teman-teman? Di bawah profilnya, di bawah tentang saya. Oke, apalagi teman-teman? Oke, email. Iya, sebelum ke tentang saya, iya, sip. Silahkan ditulis alamat teman-teman, nomor telepon, email yang sekiranya bisa dihubungi. Misalnya saya nomor telepon ya. Silahkan teman-teman tulis. Nah, untuk space-nya, untuk pembatasnya bisa pakai yang ini teman-teman. Nah, ini. Oke, email. Kalau kayak gini aja juga cukup. Kalau misalnya mau menambahkan yang lain, silahkan tambahkan. Dan ini tidak perlu di bold ya, teman-teman. Ini bisa kita ditaruh di tengah. Oke, seperti ini. Setelah itu, garisnya kita Ctrl C dan Ctrl F. Ctrl V, maaf. Ini. Sip. Oke. Oke, ini di sini. Oke. Kalau misalnya sekiranya di sini ke apa teman-teman? Kejauhan bisa diedit di nah gini. Bisa diedit di spasinya. Nah, ketika sudah kira-kira setelah alamat email dan domisili kira-kira apa teman-teman? Tadi yang sudah saya jelaskan. Betul. Tentang saya ya. Oke. Silahkan dituliskan teman-teman. Boleh misalnya lulusan jurusan apa gitu. Terus atau kalian itu di bidang apa, silahkan. Dirangkai sendiri kata-katanya. Jadi biar jadi hari ini gitu. Oke, yuk kita sama-sama. Sip. Nah, ini kita pakainya fontnya cukup 12 aja. 12 ya teman-teman, tidak perlu di bold dan ratanya kanan kiri. Jika sudah, ini sudah rata kanan kiri, seperti tadi, Ctrl C dan Ctrl V. Nah ini. Oke, ini saya salah, maaf teman-teman, ini nggak di tengah-tengah tadi. Oke, kita ke tengah-tengahin di garis ini. Oke, setelah tentang saya, kira-kira apa teman-teman ada yang masih ingat? Boleh Kak Ayub. Pendidikan. Oke, pendidikan ya. Oke, kita ke bawah. Kalau waktunya cukup ya. Oke, nah betul. Nah, teman-teman silahkan dibuat. Nah, misalnya ya, keahlian. Ini boleh teman-teman di-stylekan, misalnya seperti ini. Terus di sini kita tulis dulu misalnya keahlian. Keahlian gitu. Terus di sini kita pakai Ctrl V dan C dan V lagi.
Iya, gini. Ini sepertinya kita pakainya yang satu aja ya. Oke. Nah, teman-teman, seperti ini, misalnya kita mau pakai keahliannya itu 2, teman-teman. Ada 2 baris seperti ini. Jadi dia, nah ini, yang saya bilang simple, receh, tapi ini fatal. Caranya adalah, sebentar. Ini diedit terlebih dahulu. Ya, teman-teman, saya harap masih semangat ya. Nah, ini ke keahlian, misalnya kita mau pakainya 2. Misalnya, oke, ini kita edit. Nah, misalnya ini. Saya pakai yang ada ya. Misalnya ini. Nah, kita mau pakai 2, teman-teman. Mau di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau misalnya kita blok seperti ini yang biasanya teman-teman lakukan ke kolom dan jadi 2 kolom, dia tidak akan jadi seperti ini, teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada penyanggahnya di bawah. Jadi, biar aman, kita harus ada apa gitu, bla 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 aja di bawah atau misalnya gini-gini gitu. Boleh. Harus ada huruf atau kalimat di bawahnya. Ketika kita blok, lalu kolomnya kita bagi 2, dia akan otomatis menjadi 2 seperti ini. Gitu. Nah, itu triknya, itu tipsnya. Nah, kalau teman-teman biar menghemat kertas juga, biar rapih juga dan yang lainnya. Gitu, teman-teman. Nah, nanti yang bawah gimana? Yang bawah nggak akan keikut menjadi 2 kolom, hanya yang ada di sini aja. Gitu. Nah, kita klik misalnya ya. Di sini keahlian, keahliannya juga di bold. Oke, nah ini di bold, terus teknis, misalnya soft skill, di bold. Oke, nah setelah keahlian kira-kira apa ya teman-teman? Kalau ngacak juga nggak apa-apa, yang penting memang ada keahlian, pengalaman organisasi, dan yang lainnya. Oke, misalnya kita pakai pengalaman organisasi ya. Pengalaman, di sini pengalaman organisasi. Nah, ini seperti biasa, seperti tadi, terus aja kita seperti ini, tinggal dirapih-rapihkan oleh teman-teman. Misalnya kita pakai, mau pakai bullets gitu nih, misalnya di pengalaman organisasi ya teman-teman. Oke, wait, ini dia belum ke tengah. Nah, ini di tengah. Oke, ini kita pakai single. Tip. Oke, pengalaman organisasi. Oke. Di sini ya teman-teman. Dan ketika teman-teman sudah membuat seperti ini, jangan dihapus gitu teman-teman. Jadi biar ketika teman-teman mau nge-apply di tempat yang lain, itu bisa teman-teman edit. Nah, misalnya pengalaman, pengalaman organisasi. Ini saya copy paste aja dari CV saya ya. Nah, oke, yang dimaksud pakai bullet itu, yang ini teman-teman pakainya. Nah, yang ini yang hitam-hitam atau yang ini boleh yang strip, asalkan tidak pakai yang aneh-aneh, misalnya pakai yang ini sangat jarang ya, karena ini kan formal. Sebenarnya diperbolehkan, cuma meminimalisir aja ya teman-teman, karena ini formal. Nah, ini disesuaikan. Oke, ini disejajarkan dan seterusnya seperti itu teman-teman. Nah, dan teman-teman akan selesai CV-nya. Nah, seperti itu untuk CV. Pengalaman nggak relevan dengan loker harus berpengalaman. Kalau bukan wajib ya, itu bukan diwajibkan, tapi itu sebagai sunnah muakkad teman-teman. Karena biar karena teman-teman itu bersaingnya banyak ya. Bukan cuma bersaing dengan teman seangkatan, tapi juga yang apply pekerjaan itu pastinya banyak dari berbagai angkatan, dari berbagai umur, dari berbagai pengalaman. Di dihimbau untuk di-apply-nya, dicantumkannya yaitu pengalaman yang relate dan relevan dengan job yang akan teman-teman apply gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, sudah selesai teman-teman untuk achievement boleh banget dicantumkan meskipun gak relate misalnya.
boleh banget dicantumkan. Seperti itu untuk, CV-nya dan teman-teman ini bisa lanjutkan seperti ini masing-masing karena kelihatannya jadi rapih ya teman-teman ya dibandingkan dengan mungkin di aplikasi lain yang belum bisa diedit dan yang lainnya. Seperti itu. Dan boleh nggak kalau misalnya CV-nya itu berlembar-lembar, misalnya 2 lembar, 3 lembar. CV saya juga 3 lembar, teman-teman. It's okay. Asalkan memang isinya itu berbobot dan sesuai dengan pengalaman kita dan sesuai dengan diri kita sendiri. Gitu, teman-teman. Nah, silahkan dilanjutkan untuk oh ya, sebentar, sebentar. Ini untuk PPT-nya baru dicantumkan satu ya. Untuk penugasannya belum saya jelaskan. Oke, sebentar teman-teman, mohon maaf. Wait, wait. Nah, nah, oke, alhamdulillah kita sudah membuat ya teman-teman, sudah membuat tadi heading dari laporan-laporan ataupun penulisan akademik, terus kita sudah membuat CV ya, CV ATS, terus kita sudah penugasan. Nah, ini teman-teman, tugas dari ini saya yang jelaskan atau Kakak MC nih, Kak? Aman-aman, boleh Kak Siti aja ya untuk Oh, penjelasannya, oke. karena yang nanti bakal ngasih tahu detailing-detailing yang perlu dikerjakan oleh teman-teman semuanya. Boleh Kak? Oke. Nah, ini untuk teman-teman, tadi itu akan sangat relate ya. Eh, Tadi kita sudah membuat heading, sudah membuat daftar isi, daftar tabel. Karena laporannya ada itu, teman-teman. Nah, ini akan dibuat judul karena kemarin itu teman-teman sudah sudah selesai webinar Excel ya. Nah, itu sudah ada penugasan day 1 to 3-nya. Terus juga sudah ada apa namanya pembuatan grafik-grafik ya saya lihat juga sudah ada soal-soalnya. Nah, nanti teman-teman dibuat ke laporan. Laporannya seperti ini, teman-teman. Boleh di-screenshot biar nggak lupa. Judulnya apa, daftar isinya, daftar tabel, daftar gambar, pendahuluan, dan kita tidak pakai A, B, C untuk subjudulnya, tapi pakai 1.1, 1.2, dan seterusnya. Lalu bab 2-nya juga ini untuk pembahasan dan penyelesaian tugas. Ini ditulisnya seperti ini ya, teman-teman. Dannya itu bukan pakai ini, maaf ya, pakai tulisan dan. Pembahasan dan penyelesaian tugas. 2.1 ini seperti ini, nanti tugas di sesi 1 silahkan dicantumkan tugasnya, pertanyaannya apa silahkan dicantumkan. Terus sesi 2 tuh bagaimana, terus sesi 3 itu kan visualisasi datanya bagaimana, dashboardnya bagaimana, dicantumkan di sana, di bab 2. Lalu bab 3-nya, penutup itu ada kesimpulan, saran dan evaluasi. Silahkan teman-teman cantumkan kesimpulannya itu apa sih dari tugas yang day 1 to 3-nya itu, terus sarannya bagaimana, evaluasinya bagaimana, silahkan. Lalu ada lampirannya, lampiran rekapitulasi data yang kemarin sudah ya di dummy datanya itu. Nah, silahkan cantumkan dokumentasi dashboard, grafik, segala macamnya, silahkan cantumkan di lampiran. Sehingga semuanya juga sudah selesai laporannya. Teman-teman sudah ahli dalam pembuatan laporan, sudah ahli juga dalam membuat penyelesaian analisis data dari Microsoft Word. Udah keren banget. Oke. Nah, ini dia untuk covernya. Saya rasa ini saya juga ngambil logonya ada di Google teman-teman ya. Betul Jadi betul di teman-teman bisa Google googling betul. aja ini untuk logonya atau juga nanti sama kakak panitia di-share untuk logo Career Next yang Siti, tapi it's okay, no problem. Terserah teman-teman, boleh Siti, boleh Ella, boleh yang lainnya. Seperti itu, masih semangat untuk mengikuti webinar Career Next